Selamat malam, saudaraku, rekan-rekanku, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya saudaraku ya. Terima kasih banyak rekan-rekanku. Karena saudaraku dan rekan-rekan berkenan untuk mampir. Karena saudaraku dan rekan-rekan masih berkenan ikut meramaikan, ikut saya melakukan suatu penjelajahan seperti pada malam-malam sebelumnya. Jadi ini ya, ini pemandangan ya yang ada di tempat yang kita hadiri pada malam hari ini. Udah benar-benar terbengkalai, udah benar-benar seperti rumah hantu ya, dipenuhi dengan akar-akar, dipenuhi dengan banyak sekali ya. Lalu ada suara di atas. Tentunya kita meluncur di lokasi ini gak ngasal. Tentunya kita juga berdasarkan informasi ya saudaraku ya. Permisi. Jadi dari informasi yang kita dapatkan, dari informasi yang kita terima, ada suara di atas. Diceritakan katanya ya, katanya di lokasi ini, di tempat ini, seringkali terlihat sosok pocong. Memang udah gak heran lagi ya, di kamar mandi rata-rata emang selalu pocong, kunti dan genderuwo ya. Rata-rata emang seperti itu tempat-tempat. Kenapa? Karena orang kan pemikiran tentang sosok tersebut ya. Jadi kalau dari cerita warga katanya ya ada yang lihat kayak mondar-mandir di depan, kayak masuk gitu. Dan kalau saudara aku lihat ini kan bagian luar juga rimbun ya, maksudnya luas. Kayak gini, rimbun luas. Jadi ya kerap dijelajah juga oleh warga-warga setempat untuk mencari pembicaraan. Karena emang ya bagi masyarakat di kalangan menengah ke bawah ya, begitu itu sangat-sangat berarti ya saudaraku ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, tapi jujur saja kalau di tempat saya pun juga sama. Bekicot itu sangat-sangat berarti, karena nggak butuh modal ya, cuma butuh tenaga buat cari, cuma butuh nyali ya, dan bisa langsung dijual langsung maupun dimasak dulu juga bisa gitu mas. Jadi benar-benar bermanfaat begitu untuk masyarakat di kalangan menengah ke bawah ya. Jadi nggak heran kalau masih banyak ya yang mencari bekicot ya. Karena saya pun juga pencinta makanan yang dari bekicot, enak banget. Suara di semua. Jadi orang-orang tersebut ya yang mengatakan ya melihat gitu, orang-orang tersebut yang mengaku mendengar maupun melihat adanya kejanggalan, adanya sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan nalar manusia begitu.
Jujur, saya pun juga merasakan adanya sesuatu yang berbeda di tempat ini. Saya juga merasa kalau tempat ini semacam ada yang apa ya? Ada sosok yang mendiam. Dan kalau dari yang saya rasakan ya, itu banyak ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak sosok pocong doang, enggak. Jadi saya merasa banyak entitas ya. Namun karena saya itu bukan indigo, saya tidak punya indera keenam, jadi saya nggak tahu ya sosok apa saja. Saya cuma merasakan, saya hanya peka. Mungkin karena memang terlalu sering, jadi udah peka. Kata cowok nggak bisa peka ya. Cowok tuh nggak peka. Pekanya cuma sama ginian ya. Ada suara krosek-krosek ya beberapa kali. Ini beberapa ruangan udah rusak gini emang. Beberapa bagian ruangan udah reot gini ya. Udah dimakan oleh rayap. Kemakan usia ya. Ya gak heran juga karena emang udah lama dikosongkan ya, udah lama ditinggalkan. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu. Halo. Beberapa kali kayak ada suara gedebuk-gedebuk gitu. Gak tahu juga sih ini bakal sempat apa enggak untuk menjelajah secara menyeluruh ya, karena tempat ini pun juga lumayan luas. Terdapat banyak sekali ruangan. Ya, bahkan kita belum di bagian dalam, baru di pinggir-pinggir saja. Agak patah-patah lagi. Parah ini. Sinyal agak susah. Mungkin karena mau lagi habis cuaca hujan ya. Karena tadi pun di sini juga hujan. Gimana di tempat rekan-rekan ya, sama nggak? Sama masih sering hujan nggak? Ada suara di bagian depan. Buat saudaraku dan rekan-rekan ya, agar saudaraku dan rekan-rekan itu nggak ketinggalan ketika kita udah tayang ya, saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng ya, dan saudaraku juga bisa mengikuti atau menghubungi ya, itu sudah kita taruh di bagian pojok kiri bawah. Di sana selalu dibagikan ya, selalu di share ketika kita udah tayang tuh dibagikan, di share. Jadi biar gak ketinggalan gitu ya. Kalau kita libur pun, kalau misal saya ada kegiatan, saya ada acara, bisa ditanyakan juga ya di sana ya. Pokoknya kalau kita hadir selalu di share kok. Tiba-tiba agak merinding ya saya. Tiba-tiba saya merasa kayak di sekeliling saya kayak ada yang hadir gitu. Di sekeliling saya kayak ada yang berdatangan. Dan kayak rame, tiba-tiba kayak rame. Harus ekstra hati-hati karena takutnya banyak paku. Ada suara klotek-klotek di daerah sana, di depan sana. Halo, permisi. Bawahnya udah gede-gede ya. Kalau saudaraku maupun rekan-rekan ya mau tambah-tambah teman ataupun tambah-tambah saudara juga bisa ya.
bisa saudaraku itu ya hubungi saja di sana. Bagian pojok kiri bawah ya, silakan dicek ya, silakan dihubungi. Banyak sekali teman, banyak sekali anggota, bahkan ratusan ya, udah ratusan anggota di sana. Jadi dijamin rame. HP-nya nggak bakal sepi ya, saudaraku ya. Saudaraku dan rekan-rekan bisa lebih gampang dalam berdiskusi, lebih gampang dalam mencari pandangan-pandangan lainnya, atau mungkin mau cari jodoh juga boleh ya. Halo, permisi. Dari tadi kok di depan tuh krosek-krosek mulu ya. Ini serius, akar banyak banget ya, banyak sekali akar-akar dari pepohonan di atas ya, sekarang udah rimbun banget ya. Semacam ya bangunan di tengah hutan ya. Pohonnya gede-gede emang. Tapi nggak semua ruangan seperti ini ya saudaraku ya. Nggak semua ruangan tuh kacau balau begini. Cuman saya belum mengajak saudaraku ke ruangan-ruangan yang lain aja gitu. Masih ada beberapa ya ruangan-ruangan yang bisa dikatakan masih layak. Nggak tahu, ini jarum suntik ya ternyata ya. Saya pikir apaan, kok banyak sekali jarum suntik ya. Masih ada plastiknya. Ya salah satu alasan saya juga selalu datang lebih awal ya, karena ya kita selalu datang lebih awal tuh untuk mempersiapkan segalanya begitu. Gak mungkin ya saya ujuk-ujuk langsung memulai begitu ya. Saya juga butuh persiapan, jadi saya selalu datang lebih awal untuk mempersiapkan segalanya. Lalu santai-santai sebentar, nongkrong-nongkrong di depan ya, ngopi-ngopi sebentar. Baru setelah itu mengajak saudaraku dan rekan-rekan untuk pergi semacamnya ya. Kita lanjut ke sana. Dan jangan lupa juga ya saudaraku ya, untuk di tap-tap layarnya ya. Makin banyak yang tap-tap layar, saya pun juga makin senang. Saya hanya meminta yang ikhlas saja ya, nggak mau memaksa. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Dan silakan juga buat komen-komen ya, agar makin akrab, saling membaur ya, biar saling kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ada sembarang depan sana. Halo, permisi. Mungkin kita baru setengah ya dari total tempat ini ya, karena jujur masih luas sekali tempat ini. Gak bakal kelar emang, membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan waktu yang cukup lama kalau kita ingin menjelajah secara menyeluruh ya. Bisa-bisa keburu pagi. Oke, cukup dulu saudaraku ya, mungkin cukup dulu rekan-rekanku. Waktu kita untuk muter-muter mungkin cukup dulu, sampai sini dulu untuk malam hari ini. Karena waktu udah mepet, waktu udah cukup panjang durasinya ya. Jadi apa nih? Selanjutnya ya, saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Saya juga nggak tahu ya bakal seperti apa untuk hasil dari lukisannya nampak ya. Semoga saja lukisan-lukisan ini nampak menarik. Semoga bukan hanya menarik tetapi mulus-mulus dan cantik-cantik ya. Mantap sih ini, lumayan mantap ya. Dan langsung saja dari sini saudaraku, lukisan yang pertama ya, lukisan yang pertama pada malam hari ini. Sekilas nampak sebuah lingkaran di sini. Sekilas nampak sebuah lingkaran melingkar, lingkaran memutar ya, atau sebuah lingkaran nasib saya menyebutnya. Tetapi kalau dilihat-lihat lagi, ini kayak ujung ya, hanya saja menyatu ya, hingga bagian kebakar lainnya, seolah-olah ini tadinya adalah sebuah ujung. Maka seperti ini, atau juga bisa saudaraku putar dulu seperti ini. Dan mungkin ini adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga ya pada malam hari ini. Lukisan pertama, lukisan yang patut diperhatikan. Lalu lanjut lagi lukisan berikutnya saudaraku di sini. Posisinya berada pada bagian pojok. Ini ujung ya. Lalu di sini ujung lagi, tapi nyentuh bagian bawah, nyentuh bagian tepi. Masih kurang banget ya. Nanti coba kita buat agar lebih mempesona ya, kan ada garis tengah juga. Tapi kalau dilihat lagi ya, lukisan ini sebenarnya bisa saja arahnya seperti ini ya saudaraku. Di ujungnya tetap sama sih, ujungnya tetap sama, ujungnya tetap di sini. Tetapi ya, ini berakhiran di bagian sini. Jadi seolah-olah seperti lukisan yang tercermin ya. Hampir mirip seperti lukisan kemarin ya, kemarin malam atau kemarin lusa, saya agak lupa. Sepertinya kemarin malam. Dan bagi saya pribadi, lukisan yang hadir di lembar awal ini cukup menarik ya, bukannya sekedar cukup menarik, bagi saya juga terlihat cukup cantik. Lalu untuk lembar berikutnya, di sini juga tidak kalah menarik, tidak kalah cantik ya untuk lukisan yang hadir. Sebentar ya saudaraku ya. Mungkin bisa saya awali dari sini. Lukisan yang paling jelas, sangat seksi. Lingkaran bawah dan lingkaran atas terlukis dengan sangat jelas, terlukis dengan sangat mulus. Memang kalau dilihat-lihat agak sedikit buram, masih agak sedikit buram, tapi ini sudah nampak dengan jelas. Kita lihat ya, maksudnya gambarannya itu atau garis-garis tepinya sudah kelihatan begitu. Dan sepertinya maknanya pun juga sudah dapat kita pahami ya. Makna yang ada pada lukisan ini juga sudah dapat kita pahami. Bisa langsung kita mengerti dengan begitu saja. Dan lanjut lagi pada lukisan yang terakhir di bagian sini. Lukisan yang terakhir ini tidak kalah cantik, tidak kalah menarik. Dari ujung hingga ujung bawah terlukis dengan sangat jelas, membuat lukisan ini semakin menarik, membuat lukisan ini semakin cantik ya, karena lukisannya sangat mulus. Memang ada beberapa sentuhan-sentuhan kebakar, sentuhan-sentuhan tanda kutip gangguan, tetapi gangguan kecil ini tidak mengurangi kecantikan dari lukisan ini. Dan berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan ini.
Lukisan yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan kita pertama sangat-sangat menarik sekali. Hati-hati, seolah-olah ini adalah sebuah ujung yang menyatu pada bagian samping. Tapi juga bisa saja memang bukan hanya sebatas lingkaran saja seperti ini. Oleh karena itu saya sampaikan ini adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga dan patut diperhatikan. Lalu ini lukisan kita berikutnya yang saya sampaikan tadi. Kalau nggak salah tuh kemarin ya, kita dapat lukisan yang hampir mirip ya. Dan lukisan berikutnya di sini sangat-sangat cantik sekali. Lalu dilanjut lukisan yang terakhir, tidak kalah cantik, tidak kalah menarik dari lukisan-lukisan sebelumnya. Dan kira-kira seperti apakah lembaran belakang? Apakah terdapat lukisan yang menarik juga? Kalau saya pribadi, saya kurang begitu tertarik ya. Saya selalu mengabaikan lembaran belakang. Saya kurang begitu tertarik untuk lembaran belakang. Jadi hanya sebatas ini. Dan di sini pun saya juga kurang tertarik. Ini memang agak kelihatan, cuman bagi saya biasa saja. Jadi sepertinya saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku. Terima kasih banyak rekan-rekan. Dan saya sampaikan juga ya, untuk terakhir kali sebelum kita berpisah, buat saudaraku yang gak mau ketinggalan, bisa saudaraku nyalakan tombol lonceng, atau saudaraku juga bisa cek saja langsung di bagian pojok kiri. Silakan dukung ya. Di sana selalu disampaikan, selalu di share ketika kita udah tayang, ketika kita udah memberikan tontonan atau udah memberikan konten berikutnya ya. Pokoknya langsung di share di sana. Dan terdapat banyak sekali teman, ada banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di sana. Terdapat ratusan anggota ya. Jadi dijamin seru, dijamin rame, dijamin gak bakal sepi HP-nya. Jadi saudaraku bakal lebih gampang dalam memutuskan sebuah pendapat ya, karena bisa berdiskusi juga di sana. Pokoknya buat seru-seruan mantap. Dan kalau saudaraku mencari tempat yang paling amanah dan aman, kita pun juga ada ya. Silakan ya, silakan cek langsung di bagian pojok kiri bawah. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari ini, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat saudaraku semuanya.